Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Julianti dengan NIM akhir 044 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi saya, yaitu dengan berjudul Stabilitas Ketahanan Pangan di Nusa Tenggara Timur, Krisis Ketersediaan Produksi dan Fluktuasi Harga Beras di Kabupaten Sumba Timur. Nah, selanjutnya di Kabupaten Sumba Timur ini merupakan salah satu daerah dengan kontribusi penting dalam produksi padi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2023 sampai tahun 2024, kabupaten ini tuh menghadapi tantangan yang sangat serius terkait adanya penurunan luas panen dan produktivitas pertanian. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2024 terjadi penurunan luas panen padi secara signifikan, yaitu dari 184.700 hektar pada tahun 2023 yang menjadi 168.730 hektar pada tahun 2024. Nah, penurunan ini tuh sebesar 8,65% yang berdampak langsung pada total produksi gabah kering giling atau GKG yang hanya mencapai 707.790 ton dan juga produksi beras sebesar 414.580 ton, turun sekitar 7,70% yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini ada berita mengenai panen padi NTT turun hingga 8,65% pada 2024. Nah, fenomena itu tuh menurunkan produksi ini yang tidak dapat dilepaskan dari dampak perubahan iklim global, khususnya dengan adanya El Nino yang memperpanjang musim kemarau dan juga mengganggu siklus tanam petani. Nah, di mana wilayah Sumba Timur ini sebagian besar lahan pertanian yang merupakan sawah tada hujan dengan sistem irigasi yang masih terbatas. Nah, sehingga sangat rentan terhadap adanya perubahan cuaca ekstrim. Nah, dampaknya tidak hanya dengan adanya ketersediaan petani, tetapi juga adanya berdampak pada ketahanan pangan dan juga kondisi ketahanan pangan yang secara umumnya itu meluas gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penurunan produksi pangan. Nah, di sini ada penurunan data produksi beras di NTT dari tahun 2023 hingga 2024. Nah, penurunan produksi beras di Kabupaten Sumba Timur ini tergolong signifikan yang diperkirakan produksi padi pada tahun 2023 itu mencapai sekitar 51.000 ton. Nah, tetapi pada tahun 2024 turun menjadi sekitar 43 ton. Nah, luas panen juga menyusut dari 12.500 hektar menjadi sekitar 10.700 hektar. Nah, hal ini disebabkan oleh gagalnya tanam dan juga kekeringan akibat musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Nah, minimnya sarana produksi pertanian seperti irigasi, pupuk, dan juga alat mesin pertanian juga memperoleh kondisi di lapangan. Nah, sejumlah laporan dari petani juga di wilayah Waingapu dan juga sekitarnya menyebutkan bahwa banyak lahan yang tidak bisa ditanami secara optimal. Bahkan pada musim tanam pertama pada tahun 2024, sebagian besar itu petani tidak melakukan tanam sama sekali karena tanam ini mengeras dan juga air sangat terbatas. Nah, dalam kondisi seperti ini tuh ketahanan pangan lokal menjadi sangat rentan karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari hasil produksi sendiri. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada berita mengenai harga beras di mana Sumba Timur ini tuh terus meningkat. Nah, yang mana lonjakan harga beras dampak langsung dari penurunan produksi ini tuh adalah sebagai kenaikan harga beras di pasar tradisional, yang mana di pasar ini tuh eh, di pasar Inpers Mentawai, Kota Waingapu, yang mana harga beras ini tuh
kualitas medium pada bulan Maret hingga Mei 2024 itu mencapai 16.000 per kilogram. Nah, sementara kualitas premium itu mencapai 18.000 per kilogram. Nah, angka ini tuh jauh melampaui harga eceran tertinggi. Nah, harga eceran tertinggi nasional yang mana berkisar antara 11.000 hingga 13.000 per kilogram. Nah, menurut laporan dari media lokal, lonjakan ini tuh membuat daya beli masyarakat menurun dan juga menimbulkan keresahan di kalangan pedagang dan juga konsumen. Nah, dari data BPS Provinsi NTT itu mencatat bahwa rata-rata harga beras di Sumba Timur itu pada Mei tahun 2024 mencapai hingga 15.000 per kilogram. Sedangkan rata-rata harga di provinsi adalah 14.000 per kilogram. Nah, perbedaan harga ini tuh menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten terpencil seperti Sumba Timur itu mengalami tekanan harga yang lebih tinggi karena soalan distribusi dan juga pasokan yang tidak merata. Nah, selanjutnya itu ada respon pemerintah bantuan yang bersifat sementara. Nah, yang mana untuk mengatasi kelangkaan dan juga lonjakan harga, pemerintah di Kabupaten Sumba Timur ini bersama Bul, uh, bersama Bulog dan juga Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah atau GPM, yang mana pada kegiatan GPM ini tuh digelar 6 Maret 2024 di depan kantor Bupati Sumba Timur. Nah, sebanyak 10 ton beras SPHP atau stabilitas pasokan dan juga harga pangan itu dijual kepada masyarakat dengan harga subsidi sebesar 11.500 per kilogram. Nah, dari 57.500 per sak isi 5 kg dalam waktu singkat beras itu ludes terjual karena tingginya permintaan. Nah, GPM sendiri dari Bulog Waingapu juga secara rutin melakukan operasi pasar di beberapa titik yang strategis seperti pasar Impres Mentawai dan juga sejumlah toko mitra. Nah, meskipun demikian, cakupan operasi ini tuh masih terbatas dari belum mampu untuk menekankan harga secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten. Nah, bantuan ini tuh bersifat sementara, yang mana ini memang penting untuk meredamkan gejolak harga, tetapi belum menyentuh adanya akar permasalahan yang berupa rendahnya produksi dan juga ketersediaan pasokan di tingkat petani. Nah, yang selanjutnya itu terdapat analisis keterkaitan produksi dan juga harga. Nah, tingginya harga beras di Kabupaten Sumba Timur sangatlah erat kaitannya dengan adanya penurunan produksi lokal, yang mana dengan produksi beras provinsi Nusa Tenggara Timur hanya bisa mencapai 576 ton pada 2024, sementara kebutuhan konsumsi sekitar hingga 653.800 ton, yang terdapat defisit sekitar 224 ton. Nah, kabupaten-kabupaten yang secara geografis terisolasi seperti Sumba Timur itu mengalami kesulitan lebih besar dalam mendatangkan beras dari luar daerah karena dari biaya logistik yang tinggi dan juga infrastruktur jalan yang belum merata. Nah, El Nino ini tuh tak ada hujan yang menyebabkan adanya penurunan produksi yang mana berujung pada defisit pasokan lokal sehingga distribusi yang menjadi tertunda atau mahal, dan akhirnya harga pangan di pasar lokal itu semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada rekomendasi strategis yang mana menghadapi kompleksitas masalah pangan di Sumba Timur itu diperlukan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang.
Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain. Yang pertama itu ada pengembangan sistem irigasi mikro untuk mengurangi ketergantungan terhadap air hujan. Nah, yang kedua itu adanya strategi diverifikasi pangan lokal dengan mendorong produksi jagung, ubi, dan sorghum yang lebih tahan terhadap kekeringan. Nah, yang ketiga itu terdapat pemberian subsidi input pertanian seperti benih unggul, pupuk organik, dan juga peralatan tanam modern kepada petani. Nah, yang keempat itu ada revitalisasi lumbung pangan desa dan juga penguatan sistem logistik pangan berbasis komunitas untuk memastikan distribusi itu berjalan lancar bahkan ke wilayah terpencil. Nah, yang kelima itu ada penyusunan program adaptasi iklim berbasis komunitas untuk memitigasi dampak kekeringan berkepanjangan di masa depan. Nah, dapat disimpulkan bahwa stabilitas pangan di Nusa Tenggara Timur ini tergantung oleh adanya penurunan produksi akibat sistem pertanian, tada hujan dan juga dampak El Nino. Nah, defisit beras dan juga yang mencapai 238.000 ton pada 2024 menyebabkan pasokan itu terganggu dan harga pangan itu melonjak terutama di daerah terpencil. Nah, meski pemerintah telah menjalankan program seperti Gerakan Pangan Murah atau GPM dan OVOP, itu tantangan distribusi dan juga lemahnya dukungan produksi masih menjadi hambatan. Nah, untuk itu dibutuhkan adanya strategi jangka panjang yang mencakup pembangunan infrastruktur, diverifikasi pangan lokal, dan juga penguatan produksi pertanian agar stabilitas pangan di NTT dapat terjaga secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.